Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Senang bisa bertemu kembali dalam seri Hukum Organisasi Perusahaan dan materi kita pada kali ini membahas tentang persekutuan perdata. Maskap adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam bab 8 bagian 1 buku 3 dari KUH Perdata yang dalam buku terjemahan Subekti atas Wetboek van Burgerlijk diterjemahkan sebagai persekutuan, di mana persekutuan ini artinya persekutuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu di sini artinya peserta pada suatu perusahaan. Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan adalah istilah tunggal karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketika istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda, vennootschap, maat, maupun vennoot dalam bahasa aslinya Belanda berarti kawan atau sekutu. Di dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan company law, yaitu himpunan hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama, baik yang tidak berstatus badan hukum atau partnership, maupun yang berstatus sebagai badan hukum, corporation. Hal ini kebalikan dengan hukum Belanda, di mana pengertian vennootschapsrecht lebih sempit yaitu terbatas pada NV, firma, dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan persekutuan perdata yang dianggap sebagai induknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahkan menurut pandangan klasik tadinya Maskap, tersebut merupakan bentuk genus pula dari perseroan terbatas atau PT, hanya saja karena saat ini tentang perusahaan terbatas sudah jauh lebih berkembang. Maka ada pendapat yang mengatakan perseroan terbatas bukan lagi termasuk bentuk spesies dari Maskap. Persekutuan perdata adalah pandangan dan terjemahan dari Burgerlijk Maskap atau private partnership. Sistem common law mengenal istilah partnership, sedangkan dalam hukum Islam mengenal istilah syarikah atau syirkah. Di Malaysia, persekutuan perdata dikenal dengan istilah perkongsian. Persekutuan perdata merupakan suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis. Definisi persekutuan perdata menurut pasal 16-18 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu atau inbergen ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Nah, dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, antara lain sebagai berikut: adanya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih, adanya inberg, pemasukan yang dimasukkan ke dalam persekutuan oleh masing-masing pihak, dan yang ketiga, bertujuan untuk membagi keuntungan bersama. Angela Schneemann mendefinisikan partnership sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Partnership dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian di antara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.
Dalam hubungan antara persekutuan perdata dengan firma dan persekutuan komaniter dapat diuraikan sebagai berikut. Persekutuan perdata merupakan genus dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Sedangkan bentuk khusus atau spesiesnya, perjanjian persekutuan perdata adalah firma dan persekutuan komanditer. Genusnya diatur dalam buku 3 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai perjanjian bernama. Sedangkan spesiesnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam praktek, terdapat beberapa bentuk hukum persekutuan perdata. Yang pertama, dikenal dengan persekutuan perdata yang terjadi di antara pribadi yang melakukan satu pekerjaan bebas atau profesi seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan. Yang kedua, persekutuan perdata yang bertindak keluar kepada pihak ketiga secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba, atau dengan kata lain, persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Contohnya adalah ketika dua orang pengusaha bersepakat untuk melakukan usaha bersama di bawah nama perusahaan X misalnya. Dan yang ketiga, persekutuan perdata yang berbentuk perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Contohnya kerjasama untuk membeli barang secara bersama dan kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam pasal 1620 sampai dengan 1623 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis. Yang pertama, persekutuan perdata umum, yaitu persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Yang kedua, persekutuan perdata khusus, yaitu persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan benda-benda tertentu atau sebagai dari sebagian tenaga kerjanya. Pada pasal 1633 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk pendirian persekutuan perdata, menurut pasal 1618 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan, kehendak, atau kesepakatan atau konsensus. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian real. Perjanjian mendirikan mazhab adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan penyerahan barang. Pada mazhab, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada imbreng, maka mazhab sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara mendirikan atau pendirian mazhab, sehingga perjanjian mazhab bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi mazhab. Hal ini sesuai dengan sifat mazhab yang tidak menghendaki adanya publikasi atau terang-terangan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak ada perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat ditentukan dalam perjanjian pada pasal 1624 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk kepastian hukum bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya, persekutuan perdata dibuat dengan akta otentik, dalam hal ini akta notaris.
Adapun persyaratan dalam mendirikan persekutuan perdata, yang pertama, di mana perjanjian harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Kitab KUH Perdata. Di sini di mana pada pasal 1320 disebutkan syarat-syaratnya, di mana ada kata sepakat, di mana pada mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Persyaratan yang kedua di sini adalah tidak dilarang oleh hukum. Tentunya kegiatan dalam persekutuan perdata itu tidak dilarang oleh hukum, atau juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama untuk mencari keuntungan. Dalam pendirian persekutuan perdata, terdapat adanya in-bank atau pemasukan yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. In-bank ini diatur dalam pasal 16-19 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana in-bank itu dapat berupa uang atau benda-benda atau usaha atau tenaga kerja. Benda yang dimaksud itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud ataupun tidak berwujud. Persekutuan di sini artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingan terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan sekutu artinya peserta dalam persekutuan. Jadi persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai anggota, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu perserikatan perdata dan persekutuan perdata. Perbedaannya dari kedua istilah itu, di mana perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu, maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus atau hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan. Keanggotaan suatu mazhab penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian dari orang atau sekutu yang bersangkutan. Pada asasnya mazhab terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota dengan cara masuk keluarnya ke dalam mazhab. Ditentukan secara statutair, tidak bebas. Adapun sifat kapasitas kepribadian yang dimaksud diutamakan seperti seprofesi atau sama-sama memiliki profesi dan pekerjaan sama, ada hubungan keluarga atau teman karib. Dan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bab yang ke-8 sendiri juga tidak melarang adanya mazhab antara suami istri. Meskipun tidak dilarang, mazhab yang didirikan antara suami istri di mana ada kebersamaan harta kekayaan, maka mazhab demikian tidak berarti apa-apa. Sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan, maka pada saat keuntungan untuk suami istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.
Pengangkatan pengurus maskap dapat dilakukan dengan dua cara. Pada pasal 1638 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pertama diatur sekaligus bersama-sama dalam akte pendirian maskap. Kemudian sekutu maskap disebut sekutu statuter. Yang kedua, diatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akte khusus. Sekutu pengurus ini dinamakan sekutu mandater. Perbedaan kedudukan hukum antara sekutu statuter dan sekutu mandater menurut pasal 1636 ayat 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama berjalan maskap, sekutu statuter tidak boleh diberhentikan kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum. Misalnya tidak cakap, kurang seksama atau ceroboh, menderita sakit dalam waktu lama, atau keadaan-keadaan peristiwa-peristiwa yang tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melaksanakan tugasnya secara baik. Yang kedua, yang memberhentikan sekutu statuter ialah maskap itu sendiri. Atas perberhentian itu, sekutu statuter dapat diminta putusan hakim tentang soal apakah pemberhentian itu benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Sekutu statuter bisa minta ganti kerugian bila pemberhentian itu dipandang tidak beralasan. Yang ketiga, sekutu mandater kedudukannya sama dengan pemegang kuasa. Jadi kekuasaannya dapat dicabut sewaktu-waktu atau atas permintaan sendiri. Kalau di antara para sekutu tidak ada yang dianggap cakap atau mereka yang tidak merasa cakap untuk menjadi pengurus, maka para sekutu dapat menetapkan orang luar yang cakap sebagai pengurus. Jadi ada kemungkinan pengurus maskap adalah bukan sekutu. Hal ini dapat ditetapkan dalam akte pendirian maskap atau dalam perjanjian khusus. Sekutu maskap bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjukkan salah satu seorang di antara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus maskap. Menurut pasal 1637 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang diperlukan, meskipun tidak memperoleh persetujuan dari beberapa sekutu. Asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikat baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga, dan sebaliknya, pihak ketiga terhadap para sekutu selama masa penunjukan atau kuasa itu berlaku. Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus pada pasal 1639 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama maskap dan atas yang lain. Jadi berkenaan dengan tanggung jawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian maskap. Setiap sekutu berhak bertindak atas nama maskap dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu. Pada pasal 1642 sampai dengan 1645 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pertanggungjawaban sekutu maskap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya, bila seorang sekutu maskap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia menyatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan. Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus secara keran statutair. Yang kedua,
nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lain. Yang ketiga, hasil pembuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan. Dan bila beberapa orang sekutu mahaskap mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun imbreng mereka tidak sama, kecuali bila dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu. Dan bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, yang mana ditentukan pada pasal 1645 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Di sini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain. Penggabungan persekutuan perdata dapat dilakukan melalui perjanjian atau dengan masuk sebagai sekutu dengan memasukkan modal dalam persekutuan perdata tersebut. Berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam pasal 1646 sampai dengan 1652 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan hapusnya persekutuan perdata itu atau persekutuan perdata berakhir karena lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan, kemudian musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan. Yang ketiga, atas kehendak dari seseorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang keempat, salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit. Demikianlah materi kita mengenai persekutuan perdata hari ini. Apabila ada pertanyaan ataupun saran dan kritik yang membangun mengenai materi yang disajikan ini, mohon ditinggalkan dalam kolom komentar, dan apabila dirasakan bermanfaat, kiranya dapat mensubscribe, like, atau juga men-share materi ini. Terima kasih, sampai bertemu pada materi berikut.